Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Abinaya. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang turunnya Al-Quran ke muka bumi. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Nabi mendapatkan wahyu pertamanya itu di Gua Hira pada malam Lailatul Qadar sekitar tahun 610 Masehi. Wahyu pertama yang diterima adalah surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Hingga 632 Masehi. Dan wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah surah Al-Maidah ayat 3. Untuk penyampaian wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari berbagai tema, termasuk ajaran tauhid, hukum, moral, dan kisah para nabi terdahulu. Alasan selanjutnya adalah penulisan Al-Quran. Sejarah pengumpulan Al-Quran itu merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga dan menyebarkan wahyu Allah kepada umat Islam. Proses ini berlangsung selama beberapa periode, mulai dari masa hidupnya Nabi Muhammad SAW hingga hadirnya Khulafaur Rasyidin dan sampai seterusnya. Pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sendiri itu menghafal wahyu yang turun dan menyampaikannya kepada para sahabat. Sebagian sahabat juga ada yang menulis wahyu tersebut di atas beberapa media seperti kulit, daun, tulang, dan juga batu. Baiklah, pembahasan kita yang kedua itu ada pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang Yamamah yang melibatkan banyak penghafal Al-Quran atau qori yang gugur. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran secara resmi agar tidak hilang atau terlupakan. Pengumpulan ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit, salah satu sahabat yang juga menjadi penulis wahyu Nabi Muhammad SAW pada masanya. Zaid bin Thabit mengumpulkan ayat-ayat yang sudah ditulis dan yang dihafalkan oleh para sahabat. Proses ini menghasilkan sebuah mushaf yang disimpan oleh kekhalifahan Abu Bakar di kekhalifahannya. Oke, selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu ini, dengan semakin berkembangnya wilayah Islam dan adanya beberapa perbedaan bacaan atau qiraat di berbagai daerah, Utsman memerintahkan untuk membuat salinan mushaf yang seragam dan standar. Ia kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat-sahabat lainnya untuk menyalin mushaf Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hasilnya mushaf yang seragam ini dikenal dengan nama Mushaf Utsmani yang kemudian disebarkan ke berbagai wilayah Islam. Utsman juga memerintahkan agar mushaf-mushaf lainnya yang tidak sesuai dengan standar tersebut itu dibakar. Oke, pembahasan kita selanjutnya itu tentang struktur Al-Quran, yang dimana struktur Al-Quran itu terdiri dari 114 surat yang berisikan ayat-ayat yang memiliki berbagai tema dan konteks.
Surat-surat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Nah, surat Makkiyah itu surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, yaitu selama periode di Mekah. Surah-surah ini umumnya lebih banyak berisikan petunjuk dan akidah, keimanan, serta penegasan tentang tauhid. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah surah-surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Tema-tema dalam surah-surah ini lebih berfokus pada hukum-hukum syariah, organisasi umat, dan hubungan sosial serta masalah-masalah yang dihadapi umat Islam di Madinah. Adapun jumlah ayat dan keumuman, itu surah Makkiyah umumnya lebih pendek dan seringkali berbicara secara lebih umum dan filosofis. Sedangkan Madaniyah itu cenderung lebih panjang dan lebih spesifik, membahas peraturan atau hukum yang lebih rinci. Baiklah teman-teman, materi kita yang terakhir itu tentang pengaruh dan studi Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu menjadi sumber utama ajaran Islam dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, moral, budaya. Studi terhadap Al-Quran itu dilakukan melalui berbagai disiplin ilmu, termasuk tafsir, tajwid, dan linguistik. Baiklah teman-teman, karena telah selesai materi yang saya sampaikan, maka selesai sudah dan berakhir sudah materi kita pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya hari ini, dan semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu dalam pemahaman materi. Saya Muhammad Hafiz Abinaya, saya pamit undur diri. Bila ada yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, karena yang baik itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri tentunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.